Pemirsa, kita akan kembali mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di lapangan. Di sebelah kiri atas layar televisi Anda ini merupakan visual di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Nampak di sana sudah mulai kembali tersendat arus lalu lintasnya pemirsa, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus yang akan menuju ke Jawa Tengah di jalur selatan. Di sebelah kiri bawah layar televisi Anda, ini nampak juga sudah ramai, sudah dipadati oleh kendaraan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan. Dan berdasarkan laporan dari rekan kami Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan sendiri, ini memang sudah ada peningkatan jumlah kendaraan roda 2 secara signifikan, di mana saat ini sudah ada sebanyak 45.000 orang yang diseberangkan dari Pelabuhan Ciwandan menuju ke Sumatera. Kemudian juga sudah ada sebanyak 30.056 unit kendaraan yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan menuju ke Sumatera. Dan diprediksi puncak arus mudik terjadi pada malam hari ini di Pelabuhan Ciwandan. Dan di sebelah kanan layar televisi Anda ini merupakan visual terkini dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Masih terpantau pemirsa adanya antrean kendaraan, semakin sore saat ini semakin padat. Dan saat ini kita akan kembali memantau situasi terkini di Pelabuhan Ciwandan. Di sana masih ada Iskandar Nasution. Selamat sore, Iskandar. Bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Ciwandan? Ya, baik Dendra. Selamat sore pemirsa. Dapat saya informasikan kembali di sini seperti inilah kondisi di tempat penampungan para calon pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Mereka akan ditampung di tenda penampungan untuk penyeberangan, dan saat ini mereka sudah mulai berdatangan. Dan memang menurut petugas memang diprediksi malam ini menjadi puncak dari kepadatan penumpang, di mana beberapa karyawan pabrik ya seperti di Cikande, Serang, dan Tangerang, Banten pada hari ini mulai libur, dan artinya akan ada ribuan pemudik yang akan membanjiri kembali Pelabuhan Ciwandan pada malam hari dan subuh hari nanti. Nah, sampai hari ini mereka ada yang masih memilih pada siang hari untuk mudik, namun kebanyakan memang di antara mereka akan memilih pada malam hari, di mana mereka berjalan malam hari dimungkinkan karena tidak terkena tidak mengalami cuaca panas. Namun mereka juga cukup dihimbau untuk menjaga stamina, di mana kondisi cuaca di Pelabuhan Ciwandan sendiri beberapa hari ini sering berubah-ubah, mulai panas, hujan, dan tiba-tiba angin kencang. Para pemudik tampak juga membawa anak mereka yang masih balita. Nah, artinya mereka saat ini sangat antusias untuk berlibur atau mudik, menghabiskan waktu libur lebaran di kampung halaman mereka di Pulau Sumatera. Demikian, Diandra. Baik, kemudian Iskandar, untuk peningkatan volume kendaraan saat ini sudah mencapai berapa persen dibandingkan hari biasa di Pelabuhan Ciwandan? Ya, menurut data dari Humas Peno sendiri, pada pagi tadi tercatat ada 9.000 penumpang, artinya ada peningkatan 50% dari hari biasa. Dan diperkirakan memang malam ini menjadi puncaknya, meski pada Jumat malam suasana sangat ramai, namun diprediksi akan ada lonjakan 100.000 lebih pemudik yang memasuki Pelabuhan Ciwandan pada malam hari ini. Diandra. Baik, demikian artinya
para pemudik yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan ini lebih banyak menyeberang di malam hari, begitu ya? Betul, Diandra, karena memang untuk menghindari cuaca panas ya. Memang ini karena daerah pelabuhan ya, jadi memang cuaca lebih panas dari mungkin dari pegunungan, demikian, Diandra. Baik, sementara itu dari Pelabuhan Ciwandan sendiri ini disiapkan berapa armada untuk menyeberangkan para pemudik menuju ke Sumatera? Ya, untuk mengantisipasi kepadatan penumpang sendiri, pihak Pelabuhan PT Pelindo sendiri menyiagakan 8 kapal dan 3 dermaga. Kapal ini akan beroperasi di hilir mudik selama 24 jam dan hal ini untuk memungkinkan mempercepat proses bongkar muat penumpang sehingga tidak ada terjadinya lonjakan di kantung-kantung parkir. Pihak Pelindo sendiri sudah menyiapkan kantung parkir ini yang dibuat tenda ini sekitar untuk kapasitas 3.000 ke unit sepeda motor. Namun tadi malam antrian sudah terjadi di luar tenda yang artinya ada lonjakan penumpang yang kemungkinan malam nanti akan melebihi kepadatan pada malam hari tadi. Diandra. Baik, kemudian Iskandar, kalau kita melihat ini kan ada antrean kendaraan para pemudik dengan menggunakan kendaraan roda 2 begitu. Dan juga mereka ini harus menunggu berapa lama untuk mengantri hingga akhirnya masuk ke dalam kapal? Ya, proses bongkar muat di Pulau Ciwandan memang tidak lama, hanya berkisar 1 hingga 1,5 jam. Dan memang prosesnya ini tersendat diakibatkan saat kapal bersandar karena memang beda dermaga di Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Ciwandan sendiri, di mana memang biasanya untuk Pelabuhan Merak sendiri memang diperkhususkan untuk kapal ro-ro yang berbobot cukup besar, namun di sini memang biasanya untuk kapal barang, demikian, Diandra. Baik. Terima kasih Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Selamat kembali bertugas. Dan untuk visual di Pelabuhan Ciwandan masih akan kita pantau terus, Iskandar. Kita akan kembali memantau situasi terkini pemirsa di gerbang tol Cikatama. Di sana ada Salam Rahmat. Salam, selamat sore. Saya lihat di sana sudah mulai padat di gerbang tol Cikatama. Bagaimana situasi terkini? Apakah sudah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan? Indra dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1 saat ini masih terpantau ramai lancar, meskipun tadi juga sempat terlihat tadinya kepadatan antrian kendaraan. Karena memang untuk hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Bahkan hingga pukul 13.30 tadi sudah ada sebanyak lebih dari 44.000 kendaraan yang melintas atau juga meninggalkan Jabodetabek menuju ke tol Trans Jawa dan juga Bandung, begitu untuk melakukan perjalanan arus mudik di Lebaran 2025 ini. Diandra dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini tengah diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan juga kontraflow. Artinya hari ini hanya berlaku kendaraan satu arah menuju ke arah timur tol Jawa hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414, dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk kontraflow sendiri ini mulai diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Sementara untuk one way nantinya juga akan dilanjutkan begitu dari kilometer 70 hingga ke gerbang tol Kalikangkung 414. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa memang saat ini penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan baru ada dua, yakni one way dan juga kontraflow, karena dapat kami informasikan juga bahwa animo masyarakat ini memang lebih tinggi untuk melakukan perjalanan mudik di waktu
waktu gelap yang dimulai saat mulai berbuka puasa hingga menjelang subuh untuk menghindari macet dan juga cuaca panas. Karena memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa memang untuk volume kendaraan yang melintas terutama di ruas tol Cikampek Utama ini memang lebih banyak dilintasi ketika saat waktu gelap. Nah, Diandra dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa untuk dari pihak PT Jasa Marga maupun juga dari aparat pihak kepolisian ini juga menghimbau agar kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini untuk selalu siap dan juga memastikan saldo e-tolnya ini cukup, karena memang jika tidak tentu akan menimbulkan kemacetan antrian panjang kendaraan yang mengular hingga ke belakang. Diandra dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa memang saat ini meskipun saat ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2025, namun untuk situasi arus lintasnya seperti yang terlihat di layar kaca maupun juga di layar udara begitu ya. Ini memang untuk situasinya saat ini masih terkendali karena memang dari pihak PT Jasa Marga maupun juga dari pihak kepolisian ini membuka sebanyak kurang lebih 22 gardu tol yang memang di sistemnya ini nantinya bisa mengurai kemacetan yang ada di kawasan gerbang tol Cikatama ini. Bahkan dapat kami informasikan juga bahwa seluruh dari gardu tol yang ada di Cikatama ini saat ini dipergunakan untuk nantinya bisa mengurai kemacetan yang ada. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa memang mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus yang berasal dari Jakarta maupun juga sekitarnya untuk menuju ke tol Trans Jawa maupun juga Bandung. Diandra. Baik, kemudian Salam, kalau kita melihat tren dari pemudik ini mereka lebih memilih untuk bepergian di siang hari kah atau makin malam ini semakin ramai, Salam? Iya, Diandra dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa memang untuk penerapan sistem rekayasa lalu lintas di ruas tol Cikatama ini memang dilaksanakan mulai dari 2 hari yang lalu ataupun juga 1 hari yang lalu begitu, dan memang diberlakukan saat waktu gelap terutama saat malam hari karena memang mayoritas pemudik ini lebih banyak melakukan perjalanan mudiknya maupun juga animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ini lebih tinggi saat waktu gelap yang dimulai dari saat waktu berbuka puasa hingga menjelang sholat subuh begitu. Karena Diandra dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa mayoritas ataupun juga pemudik begitu ya, ini memang memilih di waktu perjalanannya saat waktu gelap untuk menghindari kemacetan maupun juga cuaca panas. Diandra. Baik, kalau kita lihat pantauan di sana ini juga sudah ramai kendaraan, semakin sore semakin padat juga kendaraannya, dan mungkin ada himbauan dari otoritas setempat, Salam, kepada para pemudik yang sedang bepergian saat ini. Ya, betul sekali Diandra dan juga pemirsa, memang ada sejumlah himbauan yang disampaikan oleh pihak PT Jasa Marga maupun juga dari kepolisian begitu. Yang pertama adalah terkait dengan e-tol begitu, karena memang dari pihak Jasa Marga ini menghimbau agar kendaraan yang melintas terutama bagi para pemudik begitu yang akan menuju ke tol Trans Jawa maupun juga ke arah Bandung begitu, untuk selalu menyiapkan dan juga memastikan saldo e-tolnya ini agar selalu cukup, karena jika tidak nantinya tentu akan menimbulkan kemacetan-kemacetan yang cukup panjang yang akan mengular begitu hingga ke belakang. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk para pengendara ini agar selalu memastikan saldo e-tolnya selalu cukup. Misalnya untuk yang akan menuju ke Semarang begitu harus disiapkan kurang lebih untuk budget yang harus dikeluarkan saat melintas begitu ya di tol Cikampek Utama maupun hingga ke arah seterusnya begitu, minimal harus mengantongi atau juga saldonya kurang lebih 500.000. Sementara memang kalau kita bandingkan ke arah tol yang arah ke Jawa Timur maupun juga ke arah Surabaya begitu ya, Diandra dan juga pemirsa, memang harus disiapkan budget yang cukup lebih, sekitar kurang lebih 1 juta. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk estimasi maupun juga untuk berjaga-jaga begitu lebih baik dari para pemudik begitu untuk melakukan top up begitu dananya maupun juga saldo e-tolnya melebihi dari batas-batas yang memang sudah ditetapkan oleh pihak Jasa Marga agar nantinya tidak terjadi adanya penumpukan atau antrian kendaraan yang panjang dan juga menimbulkan kemacetan yang sangat panjang hingga mengular ke belakang. Diandra. Baik, tadi Salam, kalau Anda katakan bahwa kartu tol yang tidak cukup saldonya ini kan bisa menjadi salah satu
penyebab penumpukan kendaraan di gerbang tol begitu. Apakah dari Jasa Marga atau dari otoritas ini memiliki layanan untuk mengisi top up kartu tol di sana untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi? Ya, betul sekali Diandra dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan meskipun juga dari pihak Jasa Marga ini menghimbau agar dari para pemudik maupun juga para pengendara agar tidak maksudnya tidak cukup saldonya jika melakukan tap di bagian gerbang tol Cikatama ini. Dari sejumlah petugas dari Jasa Marga juga melakukan sweeping begitu maupun juga berkeliling di tiap-tiap gardu tol sebanyak 22 gardu tol di sini agar nantinya tidak tampak adanya pengendara yang memiliki kekurangan saldo agar nantinya bisa dibantu oleh pihak Jasa Marga tersebut untuk melakukan top up. Namun memang untuk jumlahnya sendiri memang cukup terbatas Diandra dan juga pemirsa, karena memang untuk jumlah gardu tol di sini ada banyak, sekitar kurang lebih 22 gardu tol yang dibuka, dan memang diharapkan tidak seluruh kendaraan begitu ya, tentunya juga kita harapkan sama-sama agar seluruh pengendara di sini memang memiliki saldo yang cukup untuk melakukan top up ataupun juga untuk melakukan tap in di gerbang tol Cikatama ini agar nantinya tidak terjadi adanya penumpukan kendaraan. Dan Diandra dan juga pemirsa, memang kalau dari pantauan kami di lapangan, situasi pada menjelang sore hari ini memang cukup meningkat jika kita bandingkan pada siang hari tadi. Dan sudah mulai terlihat Diandra dan juga pemirsa bahwa memang untuk antrean kendaraan ini juga sudah mulai tampak ya Diandra dan juga pemirsa. Kalau kita bandingkan pada siang hari tadi, memang untuk situasinya arus lalu lintasnya di gerbang tol Cikatama ini tampak kurang lebih kemacetan hanya kurang lebih 20 sampai 50 meter saja. Dan memang ini antriannya terjadi karena untuk melakukan tap begitu di gerbang tol Cikatama ini. Dan memang kalau situasinya kalau kita bandingkan pada sore hari ini, antrean sudah mulai tampak begitu di atas 50 meter panjang antrean dari kendaraan yang akan melintas begitu di area ruas tol Cikatama ini untuk menuju ke ruas tol Trans Jawa maupun juga ke arah Bandung. Diandra. Baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda. Kita akan terus kembali memantau arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama Karawang sesaat lagi. Dan kita akan kembali memantau situasi di lapangan saat ini pemirsa. Di sebelah kiri atas layar televisi Anda ini merupakan visual dari Garut, Jawa Barat. Nampak di sana tengah ramai lancar, kemudian di kiri bawah ini merupakan visual terkini dari Cirebon, Jawa Barat yang nampak ini dari jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Nampak arus lalu lintas ramai lancar, meski demikian terpantau juga ada peningkatan jumlah kendaraan. Dan di sana sudah ada To Iskandar. Selamat sore To Iskandar, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana saat ini? Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan? Selamat sore Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa hari ini yang di jalur arteri Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa ini terus mengalami peningkatan yang signifikan begitu biasa. Peningkatan ini sejak hari Kamis kemarin seperti itu, dan bisa terlihat juga seperti saya yang melaporkan saat ini di jalur arteri Arjawinangun Kabupaten Cirebon, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini sempat tersendat di beberapa titik persimpangan, seperti salah satunya di persimpangan Arjawinangun ini, di mana persimpangan ini belum ditutupnya akses dari arah Cirebon menuju ke Gegesik. Nah, dan terlihat juga petugas kepolisian maupun dibantu pramuka juga sedang melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan cara menutup jalur tersebut. Dan hingga saat ini juga pihak kepolisian juga menghimbau kepada para pemudik agar selalu berhati-hati serta menaati aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada.
Dan hingga saat ini juga jalur Pantura sendiri masih banyaknya jalan yang berlubang gitu, Diandra. Dan selain itu juga dihimbau agar para pemudik juga menyiapkan diri dengan jas hujan, di mana tadi juga sempat tadi siang sempat cuaca di Kabupaten Cirebon sempat mendung. Bahkan kondisi ini juga diperparah dengan adanya temuan baik dari tol dari kilometer 10 hingga 414, di mana juga dari arah kedua arah. Ini dari yang sebelah kanan dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Sedangkan dari Jawa menuju ke arah itu juga masih terpantau ramai lancar. Itu, Diandra. Kemudian Toh Iskandar, kalau kita lihat di sana kan cukup banyak juga para pengendara pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 begitu ya. Ini bagaimana dengan antisipasi keselamatan di sana? Apakah sudah ada himbauan dari pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, untuk antisipasi sendiri pihak kepolisian terus menghimbau kepada para pemudik, salah satunya jangan melebihi barang-barang bawaan mereka. Ya, salah satunya yang seperti di layar kaca, Diandra, di mana pemudik sepeda motor ini melebihi kapasitas, bahkan membawa anak-anak mereka yang akan melakukan perjalanan mereka ke kampung halaman. Dan itu juga sangat membahayakan bagi keselamatan mereka sendiri. Dan menurut pemudik juga memilihnya dengan berkendara sepeda motor ini dilakukan karena mengingat harga tiket maupun harga tiket kereta yang cukup naik signifikan, sehingga mereka memilih untuk memudik ke kampung halaman menggunakan sepeda motor. Dan dapat dilihat juga kepadatan ini bisa diprediksi akan terus meningkat gitu, Diandra. Di mana juga merupakan hari ini juga sudah memasuki masa di libur bersama Lebaran. Seperti itu, Diandra. Baik, kemudian Toh Iskandar, untuk saat ini kalau kita melihat tren pemudik sendiri, mereka ini lebih memilih untuk bepergian di siang hari kah atau nanti semakin malam ini akan semakin ramai diprediksi? Ya, Hendra, umumnya para pemudik ini melakukan perjalanan mereka pada malam hari. Biasanya mereka melakukan perjalanan mereka pada pukul jam setelah sholat tarawih, bahkan ada juga yang selepas sahur. Mereka beranggapan memilih di malam hari guna menghindari teriknya matahari yang menyinari di jalur malam tersebut. Dan bahkan juga kami sempat meliput dan mendatangi karena di jalur arteri Cirebon ini masih banyaknya pasar-pasar tumpah yang bergeseran di sepanjang jalur arteri ini. Salah satunya di pasar tumpah Tegal Gubung, ada juga pasar Kue Pleret, dan tadi pagi ada pasar Minggu Cirebon sendiri, di mana dengan adanya pasar tumpah tersebut juga mengakibatkan ribuan kendaraan sepeda motor juga tersendat atau mengalami kepadatan seperti itu. Dan kami juga menghimbau jika para pemudik melintasi di jalur Pantura Cirebon di malam hari agar selalu berhati-hati mengingat posisi PJO atau penerangan lampu sendiri masih miliknya gitu. Seperti itu, Diandra. Baik, terima kasih Toh Iskandar langsung dari jalur Pantura di Cirebon. Terima kasih. Dan kita akan kembali memantau pemirsa di sebelah kanan layar televisi Anda. Ini merupakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tengah memantau di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, di mana saat ini sedang dilakukan paparan dari Polda setempat. Tidak hanya Kapolri saja pemirsa yang saat ini sedang melakukan rapat koordinasi di sebelah kiri
dari Kapolri, ini ada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang pada siang atau sore hari ini juga ikut mengikuti rapat koordinasi untuk melihat kesiapan dari gerbang tol Kalikangkung untuk melayani fasilitas atau melayani pemudik agar berjalannya arus mudik Lebaran dan juga arus balik Lebaran 2025 tahun ini berjalan dengan aman, lancar, dan juga berkeselamatan. Dan pemirsa, baru saja tadi awak media diminta untuk keluar karena rapat koordinasi ini dilaksanakan secara tertutup. Dan kita akan kembali melihat pemirsa bagaimana arus lalu lintas di sekitar di gerbang tol Cikampek Utama yang saat ini tadi apabila kita lihat pada siang hari ini masih ramai lancar. Saat ini semakin sore arus lalu lintas sudah semakin ramai, semakin dipadati oleh kendaraan. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh rekan kami Salam Rahmat, pada hari ini memang sudah mulai ada kontraflow yang diberlakukan dari kilometer 47 hingga ke Kalikangkung.